Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Sana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 310. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ini hari apa? Masih hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Seperti biasa aku akan rekaman sangat mendadak sekali. Dan sekarang ini aku berada di kota Semarang. Aku sendirian ya di sini, gak usah mikir aneh-aneh. Kenapa ke Semarang, Ana? Ya, jadi curcol lagi nih. Jadi aku nyamperin ke rumah mantan aku karena 2 bulan digantungin itu anjing banget, gak enak banget digantungin. Jadinya aku inisiatif datang ke Semarang, berangkat semalam tuh, nyampe Semarang tuh subuh langsung ke rumah ketemu mamahnya, dianya kerja. Tapi aku udah tahu pasti endingnya dia gak bakalan nemuin aku. Sampai detik ini pun juga gak nemuin, kan emang laki-laki anjing gitu kan. Dikira tuh Surabaya Semarang tuh deket gitu ya, apalagi aku lewat bawah nih, gak lewat tol. 7 jam anjir nyetir. Ya tujuanku sih supaya aku lebih lega aja sih ya kalau udah ngeluarin unek-unekku ke mamahnya. Tapi setelah itu ya udah, gua nggak ada hubungan lagi sama dia. Sedih, tapi nggak sesedih kayak aku ditinggalin nikah sama si Rio anjing itu kan ya. Itu guys, jadi pelajaran nih buat teman-teman semua, jangan terlalu effort buat orang lain dah. Kalau emang sekedar cuma pacaran-pacaran doang, udah nggak usah terlalu effortnya nanti aja kalau udah nikah. Percuma lu effort tapi nggak dihargain, anjing kan, anjing. Besok gue pulang kayak gini kan jadinya gue trauma nih sama orang Semarang. Nggak. Coba tahu jodoh gue juga orang Semarang, tapi bukan dia gitu ya. 2 kali gue disakitin orang Semarang anjir. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya, ini gue lagi di kamar hotel aja. Pikiran kalian ngeres kan pasti kan? Enggak, gue sendiri di sini anjir. Dan gue nggak tahu ini hotelnya serem apa enggak. Tapi kalau misalnya kita cerita-cerita horor di kamar hotel gini, itu bakal ngundang apa enggak gitu kan? Soalnya kan banyak banget tuh cerita-cerita horor di hotel, di apart kayak gitu. Nah, gue pengen ngerasain kalau misalnya kita bercerita horor di kamar hotel sendirian nih, apakah ini mengundang hal-hal tak kasat mata nih untuk datang kemari gitu. Jadi kita langsung buktikan dengan cerita horor yang sudah masuk di email nih ya. Dan cerita pertama kali ini datang dari ini dari Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sari. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman horor saya waktu saya masih ngontrak. Jadi sekitar tahun 2010 saya ikut suami ngontrak. Kan suami kerja di Pasar Induk Caringin. Jadi kami ngontraklah di daerah Lumbung 4, daerah padat penduduk yang dihiasi gang-gang sempit berjejer dan banyak sekali kontrakan. Juga dikelilingi banyak kuburan besar. Kebetulan kamar di lantai 2 itu ada yang kosong. Di bangunan kontrakan tersebut ada 5 kamar, 3 di bawah, 2 di lantai atas.
Lantai ketiga buat jemuran sama ada satu kamar kecil kayak gudang gitu. Nggak terlalu besar sih kontrakannya. Ada ruang tamu kecil, kamar, dapur kecil, sama kamar mandi. Kalau naik ke lantai 3 itu pemandangannya langsung ke pemakaman. Hari pertama di rumah kontrakan, suami baru balik kerja jam 12 lewat. Setelah bebersih terus makan, masuklah ke kamar mau istirahat ya kan. Nah saya temani tuh ngobrol bentaran. Pas jam 1:30-an udah mulai ngantuk tuh. Cuman di lantai 3 itu kedengeran kayak ada orang yang lari-larian. Saya bilang tuh sama suami, "Pah, coba dicek ke atas, kok banyak suara orang lari-larian ya?" "Iya, ntar dicek, takutnya maling bu, soalnya gudang di atas disewa juga buat kandang burung." Diceklah sama suami ke atas. Ternyata gak ada siapa-siapa. Sepi, sunyi, gelap pula. Turun lagi lah itu suami. Gak ada siapa-siapa bu, sepi. Gak lama kedengaran lagi suara lari-larian. Naik lagi dong suami. Anjir kaget aku, ya Allah. Asyinin drojo guys. Nyampe mana tadi ya? Oh nih, gak lama kedengar lagi suara lari-larian. Naik lagi dong suami karena penasaran. Tapi hasilnya tetap sama, gak ada siapa-siapa. Pas yang ketiga kalinya, suami kesel tuh sambil bawa golok naik ke atas. Dan suami bilang, "Boy, jangan berisik, aing mau tidur nih, capek abis kerja." Turun lagi dan alhamdulillah gak kedengar lagi suara lelariannya. Besok sorenya pas saya masak, suami lagi tiduran di sofa depan TV. Kayak ada yang colek bokong saya. Saya bilang dong, "Ih, apaan sih, Pah? Iseng bener colek-colek," sambil nengok ke arah suami. Dan ternyata suami saya itu lagi tidur. Kaget dong saya. Mikir, lah terus siapa tadi yang colek ya? Terus bangunin suami sambil cerita. Suami bilang, perasaan aja kali bu. Mulai gak enak lah perasaan saya tinggal di situ. Hari berikutnya, pas maghrib, saya lagi cuci piring tuh. Pintu gak saya tutup rapat. Tiba-tiba, kayak ada anak kecil dong lari masuk ke kamar. Saya kira itu anak saya yang lari. Saya bilang, "Dek, jangan lari-larian, maghrib." Pas saya tengok, kok anak saya lagi tidur depan TV. Terus saya cek ke kamar dan ternyata kosong, gak ada siapa-siapa lah. Jadi siapa yang lari tadi? Saya dari situ merasa jadi takut. Terus mama mertua saya datang nginep di kontrakan. Mama tidur di kamar sama anak saya. Saya tunggu suami pulang di depan TV. Masuklah mama ke kamar. Gak berselang lama, mama pun keluar dari kamar sambil gendong anak saya. "Mama tidur di sini aja ya, gak mau ke kamar." "Emang kenapa mah?" "Tadi mama lihat cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi nyisir di depan kaca lemari baju kamu. Ih, ngeri." Terus kita gak berani tidur sampai suami datang sambil baca-baca doa. Seminggu kemudian tetangga sebelah rumah saya kayaknya lagi ribut sama lakinya. Prang preng prong lah. Pokoknya gak lama itu ada teriakan sambil nangis-nangis. Semua orang datang dong. Saya pun keluar buat lihat ada apa. Dan ternyata tetangga sebelah kesurupan. Pada tolonginlah baca-baca surat-surat Al-Quran sampai setannya keluar. Besok malamnya pas kami lagi nyantai di teras rumah, ada kaki dong lagi ngegelantung sambil gerak-gerak gitu. Pakai gaun kuning, gak kelihatan badannya, cuman kaki doang di tiang toren. Otomatis kita semua panik lah, langsung bantuin pintu masuk ke kamar sambil terus berdoa.
Gak ada sebulan auto pindah dong kontrakannya. Ngeri, gak kuat di sana. Banyak setannya. Pas saya nanya-nanya sama warga asli situ, ternyata area kontrakan tersebut ada kerajaan jinnya. Jadi kontrakan itu pas berbatasan kerajaan jin gitulah. Entahlah, yang jelas memang angker sih kalau kata saya. Makasih Kak sudah dibaca ceritanya. Mohon maaf jika tanda bacanya kurang atau mungkin ceritanya kepanjangan. Oke, thank you ya Mbak Sari buat ceritanya. Cerita pertama anjay. Nih gue barusan agak kaget coy. AC-nya ini kan agak bocor ya tadi. Makanya aku tampung pakai tong sampah. Tiba-tiba langsung cerocos. Kan kaget anjir. Dan pas Mbak Sari bilang iya pas di cerita ini apa yang katanya mamahnya melihat sosok wanita berbaju putih lagi nyisir rambut di depan kaca, auto aku tuh langsung lihat kaca anjir. Kan kacanya itu adep-adepan sama kamar mandi, jadi kelihatan lah dari sini gitu kan. Aku langsung lihat. Kenapa ya kalau kita misalnya ngedengerin cerita atau ngebacain cerita yang berhubungan dengan barang-barang yang ada di sekitar kita tuh kayak langsung tiba-tiba itu auto ngeliatin juga gitu. Kayak misalnya nih, di depan pintu kamar terlihat sosok bayangan. Nah itu gue biasanya langsung refleks ngeliat arah pintu kamar. Kayak tadi nih kaca, langsung refleks lihat kaca gitu kan. Kayak ngerasa apa yang kita ceritain itu ada gitu loh di kaca yang di dekat kita. Tapi sebenarnya nggak ada, ya kan? Kayak refleks gitulah. Kalau kalian sama nggak sih kayak yang gue alamin gitu kalau misalnya kalian ngedengerin cerita atau mungkin lagi ngebacain cerita yang ada situasi yang sama nih seperti yang ada di sekitar kalian. Mungkin setannya lagi ngaca kayak apa setannya di depan kamar kayak itu kayaknya kita kayak refleks ngelihat ke lokasi yang sama gitu sama yang dicerita. Wah kalau ini aku ntar mau nyoba ya pas tidur nanti lampu gue matiin semua. Gue pengen tahu sensasinya kalau gelap-gelapan itu kayak gimana di hotel gitu. Anjay, apakah kita datang genderuwo atau apa? Lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita kedua ini datang dari Robin. Judulnya adalah Perjalanan Tengah Malam. Hai Kak Ana, perkenalkan aku Robin, umur 32 tahun, bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia. Sebenarnya kantorku ini di Jakarta, tetapi tugas yang aku emban mengharuskan aku untuk rutin berkeliling ke kantor cabang yang berada di seluruh Indonesia. Nyaris setiap minggunya aku harus melakukan perjalanan luar kota Jakarta, bahkan luar pulau Jawa. Menyenangkan bertemu dengan orang-orang baru, suasana kantor yang berbeda-beda, budaya dan kebiasaan yang beda juga kadang. Jenis pekerjaan yang aku sangat menyukainya. Dalam tugas keluar kota ini aku lebih banyak sendirian. Walau kadang sesekali ada rekan kantor mendampingi kalau ada hal yang harus diselesaikan. Tetapi bukan bidang yang aku kuasai. Tapi ya itu tadi, aku lebih banyak sendiri. Dalam prosesnya, aku jadi banyak punya pengalaman yang jadi pembelajaran. Pengalaman dalam hal pekerjaan atau juga di luar pekerjaan. Nah, pengalaman yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan inilah yang sungguh sangat menarik untuk diceritakan. Yang tentu saja ada beberapa pengalaman aneh cenderung seram yang aku temui. Salah satunya akan aku ceritakan kali ini. Sudah nyaris 5 tahun belakangan aku menjalani tugas ini, berkeliling ke banyak kantor cabang. Biasanya dalam satu perjalanan dinas ada beberapa cabang dan kota besar maupun kecil yang aku kunjungi. Contohnya di Jawa Barat. Dalam satu perjalanan dinas aku akan berkunjung ke kota Bandung, Tasik, Ciamis dan lain-lain. Kunjungan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari, tergantung kondisinya. Sama juga dengan perjalanan dinas yang akan aku ceritakan ini.
ketika harus berkeliling Jawa Timur untuk mengunjungi kantor-kantor cabang yang ada di sana. Masih lekat dalam ingatan karena baru beberapa bulan kejadiannya. Tepatnya pada bulan November 2019. Beberapa tahun ini coy. Jadi begini ceritanya. Waktu itu hari Selasa menggunakan pesawat pertama dari Jakarta. Jam 8 pagi aku sudah berada di kantor cabang kami di Surabaya. Di kota besar inilah kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya pagi itu aku gak akan berlama-lama di Surabaya. Paling lambat jam 10 aku sudah harus berangkat ke Kediri, menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang di sana. Lalu dari Kediri, aku akan langsung ke Malang dan bermalam di kota apel itu. Rencananya begitu. Dalam prosesnya, semua bisa berjalan sesuai rencana. Sekitar jam 10 aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Oh iya, kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling, nggak memakai jasa sopir. Karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Beda kalau luar Jawa. Sebisa mungkin aku akan meminta bantuan sopir kantor. Sama dengan kali ini, sendirian aku berkendara dari Surabaya menuju Kediri lalu ke Malang sore harinya. Mungkin sudah banyak yang tahu kalau perjalanan Surabaya Kediri akan memakan waktu kira-kira 3 jam jalan santai. Singkatnya, sekitar jam 1 siang aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Nggak langsung bekerja, rekan di Kediri mengajakku makan siang di salah satu rumah makan ketika aku baru saja sampai. Ini bukan kunjungan pertamaku ke Kediri. Sebelumnya sudah beberapa kali aku ke sini, tapi ini nanti akan jadi perjalananku pertama kali dari Kediri ke kota Malang. Karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya, selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, Surabaya. Kali ini beda. Kenapa beda? Ya karena aku pengen suasana baru saja. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana. Nggak terlalu kaku lagi. Mas, selesai dari sini nanti mau langsung ke Malang. Mas, selesai dari sini nanti mau langsung ke Malang? Tanya Pak Alwi, kepala kantor cabang Kediri. Iya Pak, saya bermalam di Malang aja. Besok pagi bisa langsung kerja di cabang sana kan? Jawabku. Perlu supir kantor nggak? Tanya Pak Alwi lagi. Nggak perlu lah Pak. Semoga belum terlalu malam saya sudah selesai di sini. Jalan santai 3 jam juga sampai kan? Begitu jawabku. Ya sudah kalau begitu, jangan terlalu malam dari sininya Mas. Jalur Kediri Malang masih ada yang rawan. Begitu tuah Pak Alwi menutup percakapan. Selebihnya selesai makan siang kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Ya begitu, rencanaku jam 5 sudah selesai pekerjaan lalu bisa langsung menuju Malang. Tapi ternyata gak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang mau gak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jauh di luar rencana, nyaris jam 9 malam pekerjaan baru tuntas terselesaikan. Sudah Mas, menginap di sini saja. Besok pagi-pagi aja berangkatnya ke Malang. Begitu kata Pak Alwi. Ketika kami sedang santai beristirahat di depan kantor. Saya sudah booking hotel di Malang Pak. Sayang kan kalau di cancel. Begitu jawabku. Ini sudah mau jam 9 loh. Yakin gak mau disupiri? Sekali lagi Pak Alwi menawarkanku untuk ditemani supir kantor. Yakin Pak, saya sendiri aja. Ini jam 11 juga bisa sampai Malang kan? Sekali lagi aku menolak tawaran Pak Alwi. Ya sudah kalau begitu, yang penting hati-hati. Jam segini jalanan sudah sepi. Kalau mengantuk baiknya menepi. Iya Pak, saya siap-siap dulu ya Pak. Aku menutup percakapan.
Sudah jam 9 lewat sedikit. Setelah selesai dari toilet, aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, Malang. Berangkatlah aku. Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan kota kecil juga. Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur. Aku menyukai suasananya. Jadi jalur yang aku akan lalui ini adalah Kandangan, Kasembon, Ngantang, Pujon, Batu. Begitu kira-kira. Sebenarnya sudah 2 atau 3 kali aku lewat jalur ini sebelumnya. Tapi ya itu tadi, sebelumnya selalu dari arah sebaliknya, dari Malang ke Kediri. Baru kali ini harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang malam hari pula. Sebenarnya aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil, road trip istilahnya. Apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu aku sudah sering melakukannya bersama teman-teman atau sendirian. Kebetulan yang menyenangkan akhirnya malah aku mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk banyak berkeliling melakukan perjalanan. Sekedar info, mobil yang aku gunakan kali ini adalah Avanza keluaran terbaru. Jadi seharusnya nggak akan mengalami kendala mesin. Mestinya aku nggak akan menemui masalah selama perjalanan. Harusnya seperti itu. Jam 10 lewat ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lain jam 10 masih akan terlihat orang atau berkendara yang lalu lalang. Masih rame lah. Tapi di Kasembon waktu itu sangat sepi. Kendaraanku menembus jalanan sendirian. Jalanan banyak bagiannya yang masih pepohonan rindang. Hanya 1 atau 2 kendaraan yang melintas dari arah berlawanan atau sebaliknya. Bener-bener sepi. Gak terlalu lama, sekitar setengah jam kemudian aku sampai di kota kecil berikutnya, Ngantang. Di Ngantang ini aku berniat untuk mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman. Karena kelupaan untuk beli di Kediri tadi. Niatan untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi ketika aku menemukan toko kecil yang masih kelihatan buka. Aku parkir tepat di depannya. Kebetulan toko kecil ini menjual kopi dan bisa meminumnya di tempat. Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku memesan segelas kopi karena sepertinya mata sudah mulai agak mengantuk. Mau kemana Thomas ini? Tanya bapak pemilik toko sambil mengantarkan gelas kopi. Malang pak, ada pekerjaan di sana, jawabku cengengesan. Oh begitu, masnya dari mana? Tanya beliau lagi. Lalu aku menceritakan semuanya kalau aku dari Jakarta dan sedang ada tugas kerja di Jawa Timur. Kemudian bapak ini menemaniku meminum kopi. Karena aku memang orangnya suka berbincang, ditambah bapak pemilik toko juga sangat ramah dan menyenangkan. Jadilah kami berbincang seru. Harusnya mas tadi bermalam di Kediri saja. Jalan menuju Pujon Batu itu sangat sepi. Jalannya berliku naik turun, harus sangat berhati-hati. Begitu ucap bapak itu di tengah perbincangan. Iya pak, tadi teman kantor juga bilang begitu. Tapi gak apalah, saya akan hati-hati pak, jawabku. Bukan mau menakut-nakuti, di sana sering terjadi kecelakaan. Baru seminggu yang lalu ada kendaraan yang isinya bapak dan anaknya kecelakaan di Pujon situ. Dua-duanya meninggal. Kembali bapak itu mengingatkan. Agak serem mendengarnya karena tahu kalau jalanan yang aku lalui nanti memang cukup menantang. Banyak belokan, tikungan, tanjakan, turunan, membelah perbukitan, melintasi hutan. Tapi sudah gak ada pilihan lagi, aku harus terus jalan menuju Malang. Gak mungkin balik lagi ke Kediri. Ya sudahlah, setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi, kopi juga kosong, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya perbincangan yang menyenangkan dengan bapak pemilik toko, tapi sebelum lupa diri aku harus pergi. Hati-hati ya mas. Terima kasih pak.
Benar adanya, jalanan sangat sepi. Hanya sesekali aku melihat kendaraan lain melintas. Sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi. Jam 11:30 ketika aku meninggalkan daerah Ngantang terlalu malam. Kalau siang hari, jalan ini punya pemandangan yang indah, rindang pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan. Kondisi jalannya tergolong bagus, mulus dan cukup lebar. Harusnya nggak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintasinya. Sekali lagi, jalur ini punya pemandangan bagus, sedap dipandang mata. Itu kalau siang hari, beda situasinya kalau malam. Malam hari jalanan gelap karena sama sekali nggak ada PJU. Walau sesekali ada rumah penduduk yang lampunya membantu sedikit penerangan. Pemandangan indah pegunungan sama sekali nggak terlihat. Hanya barisan rindang pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan sebagai hiasan malam. Walaupun aku suka berkendara, tetapi nyaliku akan sedikit ciut karena harus menemui kondisi seperti ini sendirian. Aku gak bisa memacu kendaraan dengan cepat karena memang sudah nyaris tengah malam dan kondisi jalan yang gak terlalu aku hafal juga. Aku semakin berhati-hati lagi dan makin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan. Rintik menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti ini. Sempurna. Begitu gumamku sendirian. Salah. Padahal kondisi itu belum sempurna. Beberapa menit ke depan aku akan mengalami kejadian yang sepertinya gak akan bisa aku lupakan. Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi. Malahan sudah beberapa menit belakangan aku sama sekali gak melihat ada kendaraan lain. Beneran sepi. Hujan yang turun gak lagi terlalu deras. Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Setelahnya, kabut turun gantian menghiasi, membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi. Lampu Avanza yang aku kendarai menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan gelap berkabut itu. Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Lalu membuka sedikit kaca jendela memberikan jalan untuk asapnya keluar. Gerungan suara mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tape sengaja aku matikan sebelumnya dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan, terkesan angkuh memperhatikan. Jalan berkelok ke kiri kanan, ditambah tanjakan dan turunan. Sebenarnya malah membuat aku menjadi semakin fokus memperhatikan jalan. Tapi ya itu, sudah banyak menit berselang aku nggak juga melihat ada kendaraan lain. Aneh. Beneran sangat sepi membuat perasaan jadi nggak enak. Nyali mulai goyah di dalam kesendirian, pengen cepat ketemu keramaian. Dikala ketakutan mulai menyeruak perasaan. Melalui kaca spion tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari belakang. Syukurlah akhirnya ada teman. Teman? Benarkah? Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku. Gak terlalu cepat. Lampunya terang membelah kabut tipis jalanan. Cukup membuat mataku kesilauan. Pada detik itu aku masih belum tahu mobil jenis apa di belakangku ini. Karena memang sama sekali gelap. Ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas kecepatannya konstan. Terus menjaga jarak beberapa belas meter di belakang. Sepertinya gak ada niat untuk mendahului dan gak ada niat untuk menjauh juga. Tetap terus di posisinya. Mungkin dia juga gak mau jalan sendirian. Mungkin sedang mencari teman, begitu pikirku. Cukup lama mobil itu mengikuti dari belakang, sekitar 10 menit. Sampai akhirnya aku melihat kalau dia menambah kecepatan, seperti angin mendahului.
Aku gak ada niat untuk menghalangi, lalu memberikan jalan ke depannya untuk mendahului. Pada saat itulah akhirnya aku tahu mobil jenis apa kendaraan itu. Ketika kami berada di dalam posisi sejajar, terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan tahun 90-an akhir, berwarna gelap dan ada yang menarik. Kaca mobil gak gelap, sangat transparan malah. Begitu transparannya sehingga aku bisa melihat ke dalamnya. Aku melihat ada 2 orang di dalamnya. Kursi belakang kosong. Seorang bapak berumur menjelang 50 tahun duduk di belakang kemudi dan di sebelahnya duduk seorang anak kecil berumur sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anak. Aku bisa melihat sedetail itu karena memang kendaraan kami cukup rapat berjajar dan melaju gak terlalu cepat. Pada akhirnya mereka berhasil mendahului dan sekarang aku berada persis di belakangnya. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah di depan mobil ini tetap berjalan konstan, gak menambah kecepatan. Dengan begitu aku jadi gak bersusah payah untuk membuntuti dari belakang. Beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan. Sampai pada saat ketika tiba-tiba sedan itu menambah kecepatannya. Anjay, panjang. Mana nih? Ya nih. Aku yang tadinya sudah mulai tenang karena ada teman jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu aku pun lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal, aku coba untuk mengejarnya. Ternyata aku gak sanggup, nyaliku gak sebesar sedan itu. Yang berani berkecepatan tinggi melewati jalan berkelok ditambah dengan kabut tebal, aku gak berani. Dapat ditebak menit berikutnya sedan itu menghilang, ditelan gelapnya kabut malam. Kembali aku sendirian. Harusnya aku sudah masuk wilayah Pujon. Tapi aku belum juga melihat ada tanda-tandanya jalanan yang masih sangat sepi. Kabut semakin menebal. Aku hanya bisa melamun sambil berharap segera melihat ada tanda-tanda kehidupan. Harapanku belum juga terkabul. Ketika tiba-tiba mesin mobilku ini mati. Iya, mobilku ini mati. Gak tahu apa penyebabnya. Untungnya dalam keadaan mesin mati, aku masih dapat memberhentikannya di pinggir jalan. Sempurna, aku terdampar di tengah sepinya hutan di tengah malam. Beberapa menit aku meratapi nasib. Semakin sedih saja ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service, gak ada sinyal. Seperti yang aku bilang di awal tadi, mobil yang aku kendarai ini mobil keluaran baru. Seharusnya mesin gak akan bermasalah seharusnya. Ya sudah, walaupun gak tahu akan berbuat apa nantinya, akhirnya aku turun dari mobil, membuka kap mesin untuk memeriksa mesinnya. Di tengah udara dingin berkabut yang aku gak tahu persis di daerah mana, dengan bantuan cahaya dari ponsel aku memeriksa mesin mobil. Kelihatan gak ada yang aneh. Gak terlihat ada kebocoran oli atau bahan bakar. Gak ada asap yang menandakan overheat juga. Sepertinya mobil aman. Tapi ketika aku coba untuk menyalakan lagi, tetap gak bisa. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa. Belum putus asa, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, aku melihat ada lampu kendaraan di depan. Beberapa belas meter di depan, gak jauh. Kelihatan ada lampu belakang mobil yang menyala. Syukurlah, dalam hati aku berucap. Lalu tanpa ragu aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu kendaraan jenis apa. Karena masih terhalang gelap dan kabut tipis. Langkahku bersemangat, ada harapan mendapat bantuan dari mobil itu. Karena memang jarak kami gak terlalu jauh. Jadi gak terlalu banyak juga aku melangkah untuk mendekat. Tapi aku berhenti melangkah ketika hanya tinggal beberapa meter jarakku dengan mobil sedan itu. Iya,
Setelah sudah sangat dekat, aku melihat kalau ternyata itu adalah mobil sedan. Sedan berwarna gelap yang tadi terus mengikutiku sebelum mogok. Ternyata sedan itu berhenti juga di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu kenapa aku berhenti berjalan? Bukan hanya berhenti, aku juga berdiri diam tercengang. Kenapa? Ternyata penumpangnya ini sedang berdiri di belakang mobil itu. Berdiri di belakang bagasinya. Berdiri menghadapku. Aku mengenalinya, itu benar-benar seorang bapak dan anaknya. Aku melihatnya ketika mereka mendahului tadi. Aku masih ingat jelas garis wajahnya. Tapi itu bukan alasan aku berhenti melangkah dan diam ketakutan. Aku berhenti karena mereka kelihatan mengerikan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah seperti berlumur darah. Beberapa bagian tubuhnya terluka. Dalam pekat kabut, aku mundur perlahan, kemudian berlari cepat ke mobil. Setelah sampai, aku langsung menutup kap mesin dan masuk ke dalam mobil. Sedan itu masih berada di tempatnya, gak bergerak sama sekali. Dalam ketakutan, iseng nih, aku memutar kunci mobil. Syukurlah, mesin menyala dengan sukses, gak ada kendala sedikit pun. Aneh. Kemudian aku langsung pergi dari situ, melaju cepat menuju Kota Batu. Singkatnya, akhirnya kengerian berakhir sekitar jam 1, aku sampai di sebuah hotel di Batu, Malang. Aku memarkirkan kendaraan di tempat parkir gak jauh dari lobi. Lalu menuju meja resepsionis untuk check-in. Setelah proses check-in selesai, ada room boy yang akan mengantarkanku ke kamar. Nah, dalam perjalanan menuju kamar ini, ada pertanyaan room boy yang menyeramkan. Maaf mas, tadi saya di parkiran melihat masnya datang. Keluarganya gak ikut sekalian turun? Tanya si room boy. Keluarga yang mana ya mas? Jawabku dengan pertanyaan. Tadi saya lihat ada bapak dan anak kecil duduk di jok belakang mobil masnya. Mendengar ucapan room boy itu, aku bingung harus menjawab apa. Cukup sekian cerita kali ini, dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya kak. Jaga kesehatan diri dan keluarga, dan jangan lupa bahagia. Jangan galau-galau terus. Salam. Anjay, seru. Wah, thank you mas. Mas siapa tadi namanya? Anjir lupa. Saking panjangnya ceritanya. Woi, siapa sih namanya tadi? Oh Robin Hood ya. Ini kenapa gue bilang serem? Karena gue pernah lewat di area situ. Perjalanan dari Pare ke Kediri. Pasti dari Pare ya masnya ya. Dari Pare ke Malang. Dan itu emang ngelewatin ya pokoknya naik turun lah jalannya itu. Bukan jalur arah. Kalau dari Blitar kan berarti kan ngelewatin Melingi ya. Tapi kalau dari Pare itu ngelewatin Batu. Dan itu emang serem sih jalannya. Selain jalannya itu berkelok-kelok, itu gak ada penerangan sama sekali. Sumpah, itu gak ada lampu penerangan jalan umum, itu gak ada. Jadi penerangannya itu dari lampu ini, apa namanya, kendaraan kita gitu kan. Tapi bedanya gue ngelewatin di situ tuh sekitar jam 7 jam 8 malam lah. Lumayan agak sepi sih, karena nggak weekend, itu di hari-hari biasa. Dan kalau kalau kalian pernah lewat situ ya, buat temen-temen nih yang rumahnya area Kediri, Surabaya dan sekitarnya, Malang, yang pernah pokoknya lewati jalur itu, pasti kalian itu kayak ngerasa serem ya di situ ya. Beda kalau kita perjalanan dari Malang menuju ke Batu. Nah, itu nggak sebegitu sih. Tapi kalau dari Kediri Pari ke Malang ke Batu, kalau nggak gitu ngelewatin arah Cangar, itu sampai mobil aku banyak aus, sampai bau sangit gitu kan. Saking apa ya? Itu gara-gara gue ke Batu mau survei villa nih sama keponakanku. Karena waktu itu pas long weekend Natal,
mau lewat Karangploso itu macet total. Jadinya mau nggak mau gue ngelewatin jalur Cangar tuh, terus tembusnya ke Pacet, Tretes, habis itu Krian, Surabaya. Nah, emang sih di situ sepi, beneran sepi, nggak ada yang lewat sama sekali. Karena emang itu jalurnya nakutin banget sih, terjal banget, naik turun. Kalau turunannya tuh terjal banget sumpah. Dan yang ngebuat aku waktu perjalanan dari Pare menuju Batu itu kebetulan gue sendiri yang waktu dari Pare ke Batu itu, karena ya galau ya biasa. Gue kalau galau tuh suka healing gitu kan, ngabisin bensin gitu lebih tepatnya. Nah itu bolak-balik itu gue mesti ketemu sama motor yang nggak ada lampunya. Itu sering banget gue nemuin kayak gitu. Ada motor tapi lawan arah gitu kan. Nggak ada lampunya, ngebuat gue kaget. Nah posisinya tuh pas tikungan lagi. Tapi gue belum pernah mengalami hal-hal horor ya selama perjalanan itu. Cuma yang di Pacet itu sumpah itu emang nakutin banget. Itu lebih gelap banget. Kanan kiri itu hutan. Dan apa ya, kalau di kalau di Batu itu lebih kayak tebing-tebing gitu. Kita harus tahu alurnya, harus tahu medannya, harus tahu apa itu namanya. Kalau misalnya ada tikung, apa sih kalau sebutannya itu? Pokoknya harus sesuai lah kita kalau jalan itu, jangan sampai ngelewatin tebing. Jatuh bro ke jurang itu. Nah kalau yang di Pacet itu sama, cuma kanan kiri tuh hutan. Kanan kiri hutan, terus terjal banget. Kalau naik ke atas terjal, kalau turunannya terjal. Itu. Nah, itu sering banget terjadi kecelakaan di situ. Kemarin itu nggak salah bulan lalu itu ada kejadian mobil terjun ke jurang. Satu keluarga tewas. Kayaknya mereka habis dari Malang deh atau dari mana. Pokoknya kecelakaannya itu di daerah Pacet situ. Jadi buat teman-teman udah deh, kalian nggak usah lewat situ, cari daerah aman aja. Kalaupun mau dari Pare ke Batu, mungkin bisa lewat luar, atau mungkin muter dulu. Emang sih sebenarnya kalau dari Pare ke Batu itu paling cepat itu lewat Batu ya. Nah kalau misalnya pengen aman sih mungkin agak muternya tuh jauh banget karena lawan arah tuh, jalurnya berlawanan. Jadi ya gitu deh. Harus hati-hati, jangan ngebut, pokoknya jangan ngebut, harus fokus gitu jalannya. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang nggak dimau lah pokoknya, gitu. Wah ini relate sih, karena gue udah pernah lewat di situ, jadi tahu tuh tempatnya kayak gimana, gue tahu itu. Oke deh. Kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Sudah 42 menit gue nemenin kalian semua di kota Semarang ini. Kota Semarang. Gue sebenarnya galau tapi berusaha untuk tidak bergalau-galau lagi ya. So buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan cerita horor nih ya, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast lainnya. Jangan lupa juga follow Podcast Kisah Horor di Spotify, kasih rating bintang 5. Terus jangan lupa subscribe juga Podcast Kisah Horor di YouTube ya. Like, comment, dan share. Dan buat teman-teman semua yang pengen ngebeliin Mbak Kunti baju daster polkadotnya, bisa langsung diceki-ceki aja di Saweria. Kalian tinggal masukin aja nominal yang kalian mau untuk memberikan daster Mbak Kunti, yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Akhirnya Ana undur diri dari Semarang nih ya. Bye-bye.